Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan melakukan presentasi jurnal artikel tentang piezoelektrik. Perkenalkan, sebelumnya saya Damar Azani Susanto sebagai ketua kelompok dan anggota saya bernama Bagus Setiana, lalu Muhammad Ahdan Ramdhani. Untuk satu anggota kami bernama Ipan Ripana saat ini tidak bisa mengikuti presentasi karena sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kita doakan saja semoga diberikan kesehatan dan segera sembuh ya. Oke, mari kita mulai presentasinya. Kali ini kita akan membahas artikel penelitian mengenai presensi masyarakat terhadap penerapan energi alternatif listrik piezoelektrik sebagai sumber listrik fasilitas umum pengisi baterai ponsel di stasiun kereta yang akan datang. Langsung saja kita mulai. Ini adalah nama anggota dari kelompok 4. Ada Bagus Setiana, Damar Azani Susanto, Ipan Ripana, Muhammad Ahdan Ramdhani. Kita mulai pendahuluan terlebih dahulu. Pada era yang semakin modern saat ini, manusia semakin membutuhkan energi listrik dalam menjalani kehidupannya. Saat ini, energi listrik yang berasal dari sumber daya fosil yang harus tetap diminimalisasi sebagai bentuk pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Nah, karena saat ini manusia sedang banyak menggunakan listrik, sehingga energi yang dibutuhkan juga besar dan energi listrik utama yang dipakai adalah sumber daya fosil, maka akan digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu perlu diminimalisasi. Jika tidak bisa diminimalisasi, maka akan terjadi yang namanya pemborosan energi dan pencemaran lingkungan. Jika sumber daya fosil ini digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan dengan kapasitas yang besar. Selanjutnya, seperti saat ini, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan penggunaan energi listrik yang begitu besar. Terbukti dari Direktur Jenderal Ketenagaan Listrik Kementerian SDM Rida Mulyana menjelaskan konsumsi listrik per kapita nasional Indonesia berada pada level 1089 kWh per kapita saat tahun 2020. Jumlah ini setara 95% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 1142 kWh per kapita. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan listrik di Indonesia sangatlah tinggi. Bahkan berdasarkan data Kementerian ESDM selama 5 tahun sejak 2015 sampai 2019, kapasitas listrik nasional mencapai 69,6 kW dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU mendominasi kapasitas pembangkit listrik yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 34,7 kW atau sebesar 49,9% dari total seluruh kapasitas listrik nasional. Karena penggunaan listrik yang begitu besar dan Indonesia menggunakan PLTU sebagai sumber utama yang bahan utamanya adalah sumber daya fosil yang tidak bisa diperbarui, maka diperlukanlah energi alternatif, yang mana fungsi energi alternatif sendiri adalah dapat menjadi pengganti energi fosil yang saat ini menjadi sumber energi utama di bumi. Dan yang kedua adalah energi alternatif memiliki manfaat untuk lingkungan karena dinilai lebih ramah lingkungan dan mampu mencegah kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, energi alternatif sebagai solusi sumber energi bagi kehidupan manusia yang dapat diperbarui, sehingga isu-isu kelangkaan energi bisa dihapus dengan adanya energi terbarukan.
Selanjutnya, oleh karena itu kita melakukan suatu penelitian mengenai energi alternatif, yang dimana metode penelitian ini yang pertama menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah mendapat segala informasi dari beberapa buku, referensi, dan sumber penelitian sebelumnya untuk mendapatkan suatu landasan teori dari topik masalah yang akan dijadikan bahan penelitian. Yang kedua adalah wawancara. Menurut Sugiono, pada tahun 2016, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam menentukan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden dalam menanggapi topik penelitiannya yang dijadikan beberapa pertanyaan oleh peneliti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang piezoelektrik. Apa sih piezoelektrik ini? Jadi, piezoelektrik adalah komponen elektronika yang dapat menghasilkan energi listrik melalui suatu tekanan. Efek piezoelektrik tercipta ketika medan listrik terakumulasi pada kristal dan keramik ataupun benda material padat akibat dari sebuah tekanan. Nah, jadi material piezoelektrik ini dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, atau dari energi listrik menjadi energi mekanik. Material piezoelektrik ini umumnya banyak menggunakan material keramik seperti lead zirconium, titanate, dan barium titanate. Selanjutnya, prinsip kerja piezoelektrik. Prinsip kerja piezoelektrik dapat menghasilkan listrik ketika terjadi sebuah interaksi antara material piezoelektrik yang dapat menciptakan polarisasi gelombang elektromagnetik jika adanya tekanan, sehingga polarisasi tersebut dapat menghasilkan sebuah energi listrik. Hasil listrik tercipta ketika adanya tekanan yang membuat muatan piezoelektrik terpolarisasi, disebut sebagai efek piezoelektrik. Selanjutnya akan dijelaskan gambaran tentang prinsip kerja piezoelektrik. Nah, di sini pada gambar ke-1, bahan piezoelektrik ini belum terpolarisasi karena belum adanya tekanan, sehingga muatan piezoelektrik masih tidak beraturan atau masih acak-acakan. Lalu pada gambar kedua, bahan piezoelektrik sudah terpolarisasi akibat adanya tekanan, sehingga muatan piezoelektrik ini sudah beraturan searah muatan positif dan negatif. Selanjutnya, cara kerja piezoelektrik sebagai sumber energi listrik pada fasilitas umum pengisian baterai di stasiun. Pada lantai keramik, piezoelektrik disusun secara paralel untuk meningkatkan sumber energi ketika mendapat tekanan mekanik melalui pijakan orang berjalan. Susunan paralel menghasilkan arus yang tetap dengan tegangan yang dapat semakin bertambah. Jumlah tegangan yang dihasilkan akan mendapatkan besar yang sama dengan penjumlahan total masing-masing keramik. Hal ini menghasilkan arus listrik yang kemudian disimpan dalam cadangan pasokan listrik untuk kemudian disalurkan pada setiap arus listrik pada fasilitas umum pengisian baterai ponsel yang ada di stasiun. Ketika selang waktu yang sama, besar tegangan yang dihasilkan oleh piezoelektrik sebanding dengan besarnya frekuensi tekanan mekanik yang diberikan, sehingga semakin banyak tekanan melalui pijakan kaki, maka listrik yang dihasilkan semakin besar juga untuk dijadikan pasokan. Namun meskipun begitu, tegangan listrik yang tercipta dari piezoelektrik bersifat fluktuatif, sehingga tergantung besar dan frekuensi tekanan mekanik yang diberikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan apabila tekanan mekanik yang diberikan tidak terlalu besar, maka tegangan listrik yang dihasilkan juga tidak terlalu besar untuk mengisi pasokan listrik pada tempat pengisian baterai ponsel. Sehingga dibutuhkan tempat ramai untuk mendapatkan lebih banyak tekanan mekanik yang nantinya bisa dihasilkan sebagai pasokan energi listrik. Dan berdasarkan data dari penelitian sebelumnya, daya listrik yang dapat dihasilkan pada pengujian sistem energi piezoelektrik pada lantai permanen orang seberat 42 kg berpijak pada lantai
akan menghasilkan energi sebesar 1345 mW dan orang seberat 52 kg sebesar 2251 mW. Orang seberat 67 kg akan menghasilkan sebesar 4729 mW. Lalu seberat 70 kg akan menghasilkan sebesar 10.646 mW. Dan seberat 82 kg akan menghasilkan sebesar 17.218 mW. Kumpulan energi tersebut dibutuhkan untuk mengisi sebuah baterai dengan pasokan listrik sebesar 150 mAh, yaitu sekitar 777,20 jam atau kurang lebih 32 hari. Kemudian saya Bagus Setiana, saya akan menjelaskan mengenai tanggapan masyarakat terhadap penerapan energi alternatif listrik piezoelektrik sebagai sumber listrik fasilitas umum, pengisi baterai ponsel di stasiun kereta. Metode yang kami gunakan yaitu wawancara melalui media sosial. Dikarenakan COVID-19 ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka atau bertemu secara langsung, maka kita melakukan wawancara secara online atau melalui media WhatsApp. Sebelum kami mewawancarai ke-6 narasumber tersebut, kami memberikan pengertian dari energi alternatif listrik piezoelektrik ini, sehingga mereka dapat memahami tentang energi alternatif listrik piezoelektrik tersebut. Kemudian dari ke-6 narasumber yang kami tanyakan, kami menanyakan 5 pertanyaan yang sama terhadap 6 narasumber tersebut. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan terhadap ke-6 narasumber. Pertanyaan pertama, apa tanggapan Anda mengenai energi alternatif piezoelektrik? Saya ambil contoh dari narasumber pertama. Beliau menjawab, ini menarik, karena saya baru tahu teknologi atau hal tersebut sudah diterapkan di beberapa negara. Umumnya, ini bisa jadi inovasi terbaru untuk pemasukan listrik yang ramah lingkungan. Kebanyakan dari ke-6 narasumber tersebut memiliki pendapat yang sama, yaitu pendapat yang positif. Karena dari ke-6 tersebut juga mereka semua kebanyakan baru tahu adanya energi alternatif piezoelektrik ini, sehingga mereka dapat disimpulkan bahwa ke-6 narasumber tersebut memiliki pendapat yang positif terhadap energi alternatif piezoelektrik ini. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda apabila energi alternatif piezoelektrik diterapkan di Indonesia? Saya ambil contoh dari narasumber yang kedua. Beliau berkata bahwa menurut saya penerapan energi ini di Indonesia juga bagus, terutama di stasiun. Tetapi mungkin energi yang dihasilkan akan berbeda dari negara Jepang. Beliau membandingkannya dengan negara yang sudah melakukan atau mencoba energi alternatif ini, sehingga beliau berkata bahwa kebanyakan pada waktu berangkat kerja dan pulang kerja, kemudian banyak juga rakyat Indonesia yang memiliki kendaraan pribadi dibandingkan kereta. Nah, mungkin pendapat beliau sedikit, tapi beliau mendukung diterapkan di Indonesia. Namun keadaan sebenarnya yang ada di Indonesia bahwa kebanyakan masyarakat memiliki kendaraan pribadi dan memilih kendaraan pribadi untuk bekerja ataupun bersekolah dibandingkan dengan kendaraan umum, contohnya seperti kereta. Dan dari ke-6 narasumber tersebut, kebanyakan dari mereka berkata bahwa mereka sangat setuju mengenai energi alternatif piezoelektrik ini ditetapkan di Indonesia, karena itu tadi manfaatnya yang sangat positif bagi perkembangan. Kemudian beralih ke pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah sangat bermanfaat jika energi alternatif piezoelektrik digunakan untuk memasok listrik pada fasilitas pengisian baterai ponsel di stasiun? Saya ambil contoh pendapat yang menarik mengenai narasumber keempat. Beliau berkata mungkin, dan saya juga
akan membahas tentang narasumber yang ketiga. Beliau berkata, tentu saja. Ditambah lagi pasokan listrik dengan metode piezo ini sangatlah minim dibandingkan dengan lithium ion yang membutuhkan tegangan sedikit lebih besar dibandingkan piezo. Nah, dari keenam narasumber tersebut kita bisa simpulkan bahwa mereka semua berkata bahwa ini bermanfaat, kecuali narasumber keempat. Mungkin dia bingung atau bimbang. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah fasilitas umum pengisian baterai ponsel di stasiun menggunakan energi alternatif listrik piezoelektrik? Apakah Anda akan sering menggunakan fasilitas tersebut? Dari kelima jawaban narasumber tersebut memiliki berbagai macam jawaban. Yang pertama, mungkin narasumber pertama, untuk dipakai secara urgent iya katanya, jika saya tidak membawa charger. Namun yang saya menarik dari narasumber keenam, beliau berkata bahwa kalau ada dan memungkinkan untuk berpergian ke stasiun dengan kereta, itu pasti saya akan sering menggunakannya, ucapnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya energi alternatif ini sangat membantu, namun jika dalam keadaan bahwa beliau akan berangkat melalui stasiun, melalui kendaraan-kendaraan umum. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Setujukah Anda apabila energi alternatif piezoelektrik diterapkan di Indonesia? Bisa lihat dari narasumber pertama sampai narasumber kelima bahwa mereka mengatakan setuju sekali dengan apabila energi alternatif piezoelektrik ini diterapkan di Indonesia. Dan saya akan membahas mengenai narasumber yang keenam. Ini sangat menarik untuk dibahas. Beliau berkata bahwa sangat setuju karena ini benar-benar efektif dan inovatif. Jika diterapkan di Indonesia, pasti akan hype sekali, ucapnya. Dan beliau juga berkata bahwa mungkin kekurangannya akan ada banyak kerumunan orang yang mengisi baterai daya di fasilitas itu dan tingkat kriminalitas juga meningkat. Tapi saya harap hal tersebut tidak terjadi. Beralih ke tanggapan masyarakat terhadap penerapan energi alternatif listrik piezoelektrik sebagai sumber listrik fasilitas umum pengisi baterai ponsel di stasiun kereta. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, banyak tanggapan dari masyarakat yang mengaku setuju dengan penerapan energi piezoelektrik ini jika digunakan sebagai pemasok energi listrik pada fasilitas umum pengisian baterai di stasiun yang ada di Indonesia. Jadi itu sebelumnya ada penelitian piezoelektrik yang diterapkan di Yogyakarta. Manfaatnya yaitu sebagai pendeteksi dini gempa dan penghasil energi listrik dengan cara memberikan sebuah tekanan mekanik. Kesimpulannya, jadi energi piezoelektrik adalah inovasi baru dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan bebas dari polusi. Melalui tenaga manusia yaitu pijakan kaki pada material piezoelektrik dapat menghasilkan energi listrik dalam membantu kebutuhan manusia terhadap energi. Salah satunya adalah membantu pasokan energi listrik pada fasilitas pengisian baterai ponsel yang ada di tempat umum seperti stasiun. Tanggapan masyarakat pun sangat positif. Mereka semua menyetujui jika inovasi baru ini akan diterapkan di Indonesia. Energi alternatif seperti piezoelektrik yang ramah lingkungan dan mudah diperbarui ini merupakan salah satu bentuk gerakan penghemat energi fosil yang kita ketahui bahwa energi fosil itu tidak dapat diperbarui. Kini yang sudah banyak terpakai dan semakin menipis seiring berjalannya waktu. Ini adalah daftar pustaka, bisa dilihat sendiri. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.